Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang kisi-kisi soal PAT tahun pelajaran 2021-2022 Pendidikan Agama Islam kelas 8. Perhatikan indikatornya. Disajikan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Siswa dapat menyebutkan informasi yang terkandung. Pada pembahasan ini sudah saya tampilkan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Berarti kamu harus hafal. Di sini ada perintah. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Kemudian yang kedua ada perintah untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya untuk pilihan ganda nomor 2 yaitu disajikan Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan artinya. Peserta didik dapat menyebutkan contoh pengamalan. Di sini di pembahasan itu ada contoh pengamalannya, yaitu sebagai seorang muslim hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Kemudian untuk pilihan ganda nomor 3 yaitu disajikan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Peserta didik dapat menyebutkan potongan ayat yang merupakan contoh bacaan lam tafhim. Untuk nomor 3, 4, 5, maka harus mengetahui hukum bacaan lam tafhim dan lam tarkik. Saya akan membahas tentang masalah lam tafhim dan lam tarkik. Lam tafhim itu ciri-cirinya adalah ketika ada lafaz Allah, huruf sebelumnya berharokat dhammah dan fathah. Tetapi ketika ada lafaz Allah, huruf sebelumnya berharokat kasroh, itu berarti lam tarkik. Nah, di sini ada potongan ayat An-Nahl ayat 114, yaitu bisa dilihat. Oh, di sini ada lafaz Allah, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ini berarti lam tafhim. Di sini ada lafaz Allah, huruf sebelumnya berharokat fathah. Ini juga bacaan lam tafhim. Jadi nomor 3, nomor 4 dan 5 itu yang penting kamu mengetahui hukum bacaan lam tafhim. Oke, kita lanjut untuk pilihan ganda nomor 6 yaitu disajikan sebuah ilustrasi kehidupan seorang yang berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Peserta didik dapat menganalisis manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman. Yaitu di sini manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib adalah membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita. Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup satu. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Kemudian yang nomor 7 pilihan ganda, yaitu disediakan sebuah ilustrasi tentang seorang dalam kondisi pasca sakit, berarti setelah sakit. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang tepat berdasarkan konsep makanan halal dan thayyib. Konsep makanan yang halal dan thayyib itu ketika ada orang yang makan makanan yang halal dan thayyib akan mendapatkan manfaat. Ketika dia memakan makanan yang haram, yang bukan halal dan tidak thayyib, maka akan mendapatkan penyakit, yaitu di sini berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Kemudian dilanjutkan untuk soal uraian, yaitu disediakan ilustrasi tentang konsep makanan halal dan thayyib dan penerapannya pada kondisi sakit. Peserta didik dapat mengevaluasi perilaku yang tepat dalam kondisi tersebut. Di sini ada kriteria kehalalan sebuah makanan meliputi 3, yaitu yang pertama adalah halal pada wujud atau zat makanan itu sendiri. Yang kedua, halal pada cara mendapatkannya. Dan yang ketiga adalah halal pada proses pengolahannya. Dilanjutkan pilihan ganda nomor 8. Ini berarti sudah masuk bab selanjutnya, yaitu disajikan sebuah paragraf beserta Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada Nabi. Di sini sudah ada pembahasannya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Di sini langsung dilihat artinya enggak apa, bahwa Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Di sini perhatikan cara beriman kepada Nabi, yaitu tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasulnya, yaitu dari lafadz ini la nufarriqu baina ahadin mir rasuli. Jadi cara beriman kepada Nabi yaitu tidak membedakan
antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Kemudian, pilihan ganda nomor 9. Disajikan ilustrasi tentang Rasul. Peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki. Untuk soal nomor 9 dan 10 itu tentang sifat Rasul. Di sini ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kamu harus hafal sifat wajib yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Beserta artinya. Sifat mustahil yaitu kizib, kianat, kitman, beladah. Beserta artinya. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz yaitu ar-ra'dul basyariyah yang artinya bersifat dan berperilaku seperti manusia biasa, yaitu seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal pilihan ganda nomor 11, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menyebutkan pernyataan yang benar terkait tugas Rasul dengan benar, yaitu tugas Rasul ada 3. Yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga adalah sebagai pemberi peringatan. Kalau pembawa kabar gembira itu bahasa Arabnya yaitu basyiron, pemberi peringatan adalah nadhiron. Kemudian untuk pilihan ganda nomor 12, disajikan sebuah narasi tentang Rasul Ulul Azmi. Peserta didik dapat menyebutkan nama salah satu Rasul Ulul Azmi beserta mukjizatnya. Di sini saya sudah menulis pembahasan tentang Rasul Ulul Azmi yaitu dengan cara minim, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh itu mukjizatnya adalah salah satunya membuat perahu. Nabi Ibrahim salah satunya mukjizat adalah dibakar tidak mempan. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan, tongkat menjadi ular, dan kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam mengobati orang sakit, menghidupkan orang mati, dan kitab Injil. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yaitu bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan air dari jari tangan. Untuk pilihan ganda nomor 13 yaitu disajikan sebuah narasi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Di sebelah sini ada pembahasan yaitu hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul seperti bersikap adil, jujur, dan lain sebagainya. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Itu hikmah beriman kepada Nabi. Adapun nomor 42 yaitu uraian, disajikan ilustrasi tentang salah satu sifat wajib Rasul. Peserta didik dapat memberikan 3 contoh perilaku meneladani sifat tersebut. Nomor 42 berarti harus mengetahui sifat wajib bagi Rasul, ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian dilanjutkan nomor 14 pilihan ganda, disajikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan artinya peserta didik dapat menyebutkan informasi terkait hal-hal yang dilarang oleh agama. Apa hal-hal yang dilarang oleh agama di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12? Di sini sudah jelas. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Di sini ada kata lafadz dhon. Di sini yaitu kita dilarang untuk berprasangka. Yang dilarang adalah berprasangka yang buruk. Jauhilah banyak dari prasangka, itu prasangka yang buruk. Kemudian yang selanjutnya nomor 15 pilihan ganda, disajikan pernyataan tentang berbaik sangka. Peserta didik dapat menyebutkan orang yang berbaik sangka dengan tepat. Berbaik sangka itu ada 3. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara bersyukur dan bersabar. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri, yaitu dengan cara optimis, percaya diri, dan bekerja keras. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain, yaitu dengan cara saling menyayangi dan menghormati orang lain. Kemudian nomor 16 pilihan ganda, disajikan dialog antara dua siswa. Peserta didik dapat melanjutkan dengan benar ayat-ayat yang belum sesuai dengan bacaan oleh salah satu siswa, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 97.
Di sini ada Quran surat An-Nahl ayat 97. Berarti harus sering-sering dihafal ini karena melanjutkan ayat. Kemudian nomor 17 pilihan ganda disajikan pertanyaan tentang amal soleh. Peserta didik dapat menyebutkan perbuatan amal soleh selain ibadah. Di sini amal soleh selain ibadah yaitu amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Yang kedua yaitu amal soleh terhadap lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam. Ya, karena selain ibadah. Kemudian yang nomor 18 pilihan ganda disajikan ilustrasi puasa wajib. Peserta didik dapat merumuskan pengertian puasa wajib. Di sini ada pengertian puasa wajib yaitu puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Itu pengertian puasa wajib. Nomor 19 disajikan ilustrasi puasa Ramadan, peserta didik dapat menentukan dalilnya, dalil syarat wajib. Adapun pembahasan di sini adalah dalil tentang 3 kelompok yang dibebaskan dari hukum, jadi tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, yaitu orang yang tidur, anak-anak sampai ia balik, orang gila sampai ia sembuh. Orang tidur sehingga ia bangun ya. Nomor 20 pilihan ganda disajikan ilustrasi puasa Ramadan. Peserta didik dapat menentukan sunnah puasa. Perhatikan bahasanya di sini ada sunnah puasa itu 1. Berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, sholat malam termasuk sholat tarawih dan tadarus atau membaca Al-Quran. Itu sunnah puasa. Kemudian nomor 21 pilihan ganda disajikan hikmah puasa. Peserta didik dapat menentukan hari pelaksanaan puasa tersebut berdasarkan perhitungan kalender. Untuk pembahasannya adalah menentukan hari dimulai puasa dengan kalender dinamakan hisab ya. Kan ada hisab, ada hilal. Kalau hilal itu berarti melihat bulan, kalau hisab itu berarti perhitungan. Kemudian pilihan ganda nomor 22 disajikan contoh kasus orang tidak berpuasa dengan sengaja. Peserta didik mampu memecahkan masalah terkait dengan kasus tersebut. Ketika ada orang yang sudah wajib berpuasa, dia kok sengaja tidak berpuasa, maka dosa besar dan wajib mengganti atau mengqadha puasa. Kemudian yang nomor 23 pilihan ganda disajikan persoalan tentang pelaksanaan rukun dan sunnah puasa. Peserta didik dapat mengevaluasi amalan puasa terkait kasus tersebut. Jadi yang di sini ada rukun puasa. Rukun puasa yang harus diketahui adalah ada 2. Yang pertama yaitu niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun sunnah tadi sudah disampaikan terkait dengan sunnah puasa. Contoh pembahasan yaitu di bulan Ramadan masih ada juga orang yang puasa tetapi masih selalu berbuat jahat kepada orang lain. Terus bagaimana puasanya? Maka puasanya adalah sah tetapi berkurang pahalanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 43. Disajikan rukun puasa, peserta didik dapat menuliskan lafaz niat puasa Ramadan. Nah, di sini maka harus latihan menulis niat puasa Ramadan. Nawaitu sumaqatin anada'i fadhi syahr Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Boleh menggunakan bahasa Arab seperti ini, tulisan Arab, boleh menggunakan tulisan Indonesia. Kemudian nomor 25 pilihan ganda disajikan contoh makanan. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang tepat dari segi hukum halalan thayyiban. Untuk halal harus ketahui, halal itu artinya adalah diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara memprosesnya. Yang kedua, thayyib. Thayyib itu artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Ketika kamu sudah mengetahui halal itu apa, thayyib itu apa, secara otomatis pasti bisa mengerjakan soal 25. Kemudian nomor 26. Disajikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Peserta didik dapat menyebutkan syarat mengkonsumsi makanan dan minumnya sesuai anjuran Islam. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 ini wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi.
Di sini syarat mengkonsumsi makanan yaitu harus halal, yang kedua adalah thayyib, halal dan bergizi. Kemudian nomor 27, disajikan Quran surat Al-Maidah ayat 3, peserta didik dapat menyimpulkan makna ayat tersebut. Quran surat Al-Maidah ayat 20 Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu hurimat alaikumul maitatu waddama wa khinzir. Panjang ini, cuman saya hanya memetik yang biasa muncul di PAT, yaitu ini. Jadi kita diharamkan untuk memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, untuk nomor 27 dan 28, kamu harus mengetahui Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian, nomor 29 pilihan ganda, disajikan sebuah dalil hadis. Peserta didik dapat menghubungkan makna hadis tersebut dengan. Nah, biasanya yang muncul adalah hadis ini. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Itu biasanya yang muncul hadis itu. Kemudian yang selanjutnya nomor 30, disajikan jenis-jenis makanan haram. Peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab diharamkan. Kenapa makanan itu haram? Maka harus mengetahuinya. Jenis-jenis makanan yang haram adalah 1 atau A, yaitu semua makanan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang tadi kita bahas, yaitu tentang darah, daging babi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan madarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral dan akidah kita. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau dinamakan dengan khobais. Khobais itu adalah makanan yang kotor dan menjijikkan. Yang keempat adalah makanan yang didapatkan dengan cara batil. Batil itu dengan cara tercela. Itu pembahasan untuk mengerjakan soal nomor 30 dan 31. Untuk nomor 32 pilihan ganda, yaitu disajikan cara untuk menghindari makanan minuman yang diharamkan. Bagaimana cara kita menghindarinya? Di sini ada 1, mematuhi perintah dan larangan Allah. 2, memperhatikan ketentuan minuman dan makan haram yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengenai kode halal atau tidak halalnya makanan. 3, berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang belum jelas kehalalannya. Mengkonsumsi makanan vegetarian sangat dianjurkan. Sesuatu yang belum jelas kehalalannya namanya syubhat. Yang keempat adalah memilih tempat makanan yang sudah memiliki label halal. Oke, untuk nomor 33 dan 33, untuk nomor 33 pilihan ganda, disajikan tulisan dan keterangan pada kemasan makanan minuman. Peserta didik dapat menyimpulkan hukumnya. Ketika di kemasan ada logo halalnya, berarti halal. Jadi bisa dilihat dari logo dan komposisinya. Kemudian untuk nomor 44 uraian, yaitu disajikan narasi tentang kewajiban mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Peserta didik mampu memberikan contoh masing-masing kategori dengan benar. Tinggal mencari contoh aja makan yang halal yang thayyib itu seperti apa, yaitu ada label halalnya dan di situ komposisinya itu halal atau thayyib. Kemudian untuk pilihan ganda nomor 34, ini sudah bab berbeda, yaitu bab Daulah Abbasiyah. Disajikan gambaran umum Daulah Abbasiyah. Peserta didik dapat menentukan penyebutan dengan istilah tersebut. Biasanya yang muncul itu adalah wazir dan jiz'ah atau jizyah. Wazir itu adalah penasihat khalifah dengan tingkat pengaruh yang beraneka ragam, tetapi kemudian bisa bertindak sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan jiz'ah itu pajak yang dipungut dari rakyat non-muslim sebagai kompensasi atau dibebaskannya sebagai atau mereka dari kewajiban militer. Ini biasanya yang muncul, tapi tetap harus membaca yang lain. Kemudian yang nomor 35, yaitu disajikan narasi Daulah Abbasiyah. Peserta didik dapat menyimpulkan latar belakang berdirinya. Di sini ada latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu adalah nama seorang keturunan Bani Hashim yang
Keempat, berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Yang terakhir, menjelang runtuhnya dinasti Umayyah ini, para khalifah dan pejabat negara lainnya melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kekacauan. Berarti untuk nomor 35 ini contohnya yang ini ya. Kemudian nomor 36 disajikan narasi program dan kemajuan pemerintah Daulat Abbasiyah beserta diri dapat menentukan khalifah yang dimaksud. Maka bacalah buku paket halaman 233. Untuk nomor 37 yaitu disajikan narasi garis besar suatu karya tokoh ilmuwan Muslim pada Daulah Abbasiyah beserta diri dapat menghubungkan dengan kitab atau karyanya. Kamu bisa membuka buku paket halaman 235 sampai 236. Kemudian nomor 38, pilihan ganda disajikan cuplikan sejarah kemajuan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor pendukung kemajuan ilmu pengetahuan tersebut dengan benar. Faktor-faktor pendorong kejayaan yaitu terjadinya dana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian banyaknya cendekiawan yang diangkat sebagai pegawai pemerintahan, kemudian diakui aliran Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yaitu yang terakhir banyak Khalifah Bani Abbasiyah adalah pecinta ilmu seperti Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Kemudian nomor 39 disajikan cuplikan kisah tokoh ulama masa Daulah Abbasiyah. Peserta dapat menyimpulkan nama ulama yang dimaksud. Nah, di sini kamu bisa melihat buku paket halaman 235 sampai 236. Karena ulamanya itu banyak. Kemudian nomor 40 pilihan ganda. Ini yang terakhir untuk pilihan ganda disajikan tabel cuplikan perjalanan rihlah ilmiah dari para ulama dan ilmuwan masa Daulah Abbasiyah. Peserta diri dapat menyimpulkan pelajaran yang dapat dipetik. Di sini berarti kita harus mengetahui hikmahnya, hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, menumbuhkan semangat menuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu dunia seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Itu jawaban dari nomor 40 pilihan ganda. Kemudian yang terakhir adalah nomor 45, ini uraian. Disajikan nama-nama ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Peserta dapat mengkategorikan dengan bidang ilmu yang ada di dalamnya. Kamu bisa lihat buku paket halaman 235